Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan dan kesempatan untuk kita pulang. Kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda kita. Umroh kerana Rasul dengan nomor induk mahasiswa dalam diskusi ketiga kali ini. Akan tetapi saya tidak sendirian. Saya yang pertama yaitu saudari Yuyun Yusnizar, Andi Rahmat. Di mana kelompok kami akan berdiskusi permasalahan dan nomor 7.6 yang terdapat pada buku Sistem Informasi Akuntansi. Nah, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita langsung saja. Saya akan membacakan nomor 6. Sistem pengendalian internal yang didesain dengan baik menyediakan banyak manfaat. Yang lebih besar atas pencegahan atau pendeteksian kesalahan serta penipuan. Departemen Pengauditan Internal Covington secara periodik meninjau catatan akuntansi perusahaan untuk menentukan efektivitas pengendalian internal. Pada tinjauan terakhir, staf audit internal menemukan 8 kondisi sebagai berikut. Nah, kondisi yang pertama yaitu setoran bank harian tidak selalu sesuai dengan penerimaan kas. Yang kedua, penghapusan piutang tak tertagih disusun dan disetujui oleh pegawai yang sama. Yang ketiga, terdapat perbedaan antara perhitungan persediaan fisik dan catatan persediaan perpetual. Yang keempat, perubahan dibuat pada perhitungan persediaan fisik dan pada catatan persediaan perpetual. Yang kelima, ada banyak refund dan kredit pelanggan. Yang keenam, banyak dokumen asli yang hilang atau lenyap. Namun, ada salinan pengganti atas seluruh dokumen asli yang hilang. Yang ketujuh, sebuah penurunan yang tidak dapat dijelaskan pada persentase laba kotor telah terjadi. Dan yang kedelapan, banyak dokumen yang tidak disetujui. Untuk masing-masing dari 8 kondisi yang dideteksi oleh staf audit internal Covington, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, jelaskan penyebab yang mungkin dari kondisi tersebut. Dan pertanyaan yang kedua yaitu, rekomendasikan tindakan-tindakan yang dapat diambil atau pengendalian untuk diimplementasikan yang akan memperbaiki kondisi tersebut. Nah, dari pertanyaan tersebut, mungkin maksud dari pertanyaan ini yaitu kita disuruh untuk mencari penyebab atau tindakan dari 8 kondisi tersebut. Nah, mungkin dari teman-teman, saya akan membaginya sesuai dengan 8 kondisi tersebut. Mungkin dari teman-teman bisa mencari jawaban sesuai dari yang saya sudah bagikan. Nah, untuk kondisi yang pertama akan dijawab oleh saudari Yunius Nizar. Kondisi yang kedua dan yang ketiga akan dijawab oleh saudari Devi Mawarniho. Kondisi yang keempat oleh saudari Nur Rahmadewi. Kondisi yang kelima oleh saudari Andi Anissa. Untuk kondisi yang keenam dan yang ketujuh akan dijawab oleh saudari Andi Reski Amalia. Dan untuk kondisi yang terakhir atau yang ke-8, saya akan mencari jawabannya sendiri. Mungkin saya akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk mencari jawabannya. Dan apabila sudah tersedia jawaban, silahkan mengangkat tangan atau menggunakan raise hand.
Ya, apabila rekan-rekan sudah mendapatkan jawaban, silakan raise hand. Ya, apakah sudah ada dari rekan-rekan yang menemukan jawabannya? Baiklah, saya akan menjawab contoh kasus untuk yang pertama, yaitu setoran bank harian tidak selalu sesuai dengan penerimaan kas. Berdasarkan saya baca, kemungkinan penyebabnya yaitu perbedaan waktu antara saat kas diterima dan ketika disimpan di bank. Kas diterima setelah hari bank deposito disiapkan dan dikirim ke bank.
Berikutnya, bank kredit deposito bank yang diterima setelah jam tertentu pada hari berikutnya. Kemudian, tindakan yang diambil pada contoh kasus ini yaitu pertama membuat 2 deposito untuk penerimaan setiap hari. Yang kedua, seorang karyawan yang tidak menangani penerimaan kas harian mendamaikan penerimaan kas setiap hari per buku dengan deposito per bank. Terus yang ketiga, daftar tunai dengan mungkin itu saja yang dapat saya jawab untuk pertanyaan pertama. Baik, itulah tadi jawaban dari Saudari Yuyun Yusnizar. Apakah ada dari rekan-rekan yang memiliki tanggapan yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan lanjut pada kondisi yang kedua. Baik, saya akan menjawab kasus nomor 2, yaitu penghapusan piutang tak tertagih disusun dan disetujui oleh pegawai yang sama. Kemungkinan penyebabnya yaitu kolusi antara pelanggan dan karyawan menulis dari utang buruk. Dan tindakan yang dapat diambil ada 3. Yang pertama yaitu memiliki 2 orang yang terlibat dalam penerimaan kas jika praktis. Yang kedua yaitu membutuhkan semua buruk utang yang ditulis harus disetujui oleh karyawan kedua. Dan yang ketiga yaitu membatasi akses fisik dan logis untuk catatan persediaan akan disetujui oleh karyawan kedua. Untuk kasus nomor 3, yaitu terdapat perbedaan antara perhitungan persediaan fisik dan catatan persediaan perpetual. Kemungkinan penyebabnya ada 2. Yang pertama yaitu akses tidak sah ke persediaan fisik dan atau catatan persediaan. Yang kedua yaitu persediaan pencurian oleh karyawan. Tindakan yang dapat diambil ada 4. Yang pertama yaitu membatasi akses fisik dan logis untuk catatan persediaan untuk karyawan yang berwenang. Yang kedua yaitu mengharuskan semua penyesuaian catatan persediaan akan disetujui oleh pejabat yang bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu menghitung semua persediaan saat diterima di gudang dan mendamaikan jumlah. Yang terakhir yaitu menghitung persediaan untuk dikirim sebelum dihapus dari gudang ketika diterima oleh pengiriman dan ketidakkiriman. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, itulah tadi jawaban dari Saudari Devi Mawarniho. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan tanggapannya? Baik, dari jawaban Saudari Devi Mawarniho, kita dapat melihat kemungkinan penyebab dari kondisi yang kedua itu ada 1, dan tindakan yang dapat diambil itu ada 3 tindakan, serta untuk kondisi yang ketiga kemungkinan penyebabnya itu ada 2 dan tindakan yang dapat diambil itu ada 4. Nah, kita akan lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu kondisi yang keempat. Baik, saya akan menjawab kondisi keempat dari perusahaan tersebut, yaitu perubahan yang dibuat pada perhitungan persediaan fisik dan pada catatan persediaan perpetual. Adapun kemungkinan penyebabnya yaitu yang pertama, adanya akses tidak sah ke catatan persediaan, dan yang kedua yaitu adanya penipuan. Adapun tindakan yang dapat diambil atau pengendalian untuk diimplementasikan yang akan memperbaiki kondisi tersebut yaitu yang pertama, memberi kode bar atau tag RFID, Radio Frequency Identification, untuk memfasilitasi jumlah persediaan yang ada. Yang kedua, menahan karyawan gudang yang bertanggung jawab untuk menanggung semua kerugian persediaan. Yang ketiga, membatasi akses fisik dan logis untuk catatan persediaan untuk karyawan yang berwenang atas kondisi tersebut. Yang keempat, mengharuskan semua penyesuaian catatan persediaan yang akan disetujui oleh pejabat yang bertanggung jawab.
Dan yang kelima, memeriksa jumlah ketersediaan fisik dan catatan persediaan perpetual untuk bukti penipuan yang ada. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, memberhentikan karyawan yang telah melakukan penipuan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah dikemukakan oleh Saudari Nur Rahmadewi. Apakah ada dari teman-teman lain yang ingin menambahkan? Baik, jikalau tidak ada, dari kondisi yang keempat yaitu perubahan dibuat pada perhitungan persediaan fisik dan pada catatan persediaan perpetual, kemungkinan penyebabnya ada 2 dan tindakan yang dapat diambil yaitu ada 6. Ada 6 tindakan. Selanjutnya kita beralih ke kondisi yang kelima. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelima, yaitu perubahan yang dibuat pada perhitungan persediaan fisik pada catatan persediaan perpetual, yaitu kemungkinan penyebabnya itu ada 2. Pertama itu akses tidak sah ke catatan persediaan, yang kedua itu penipuan. Tindakan yang diambil itu pertama itu kode bar dan tag RFID, dan untuk memfasilitasi jumlah. Yang kedua itu tahanan karyawan gudang bertanggung jawab untuk semua kerugian persediaan. Yang ketiga itu membatasi akses fisik dan logis untuk catatan persediaan untuk karyawan yang berwenang. Dan selanjutnya itu mengharuskan semua penyesuaian catatan persediaan akan disetujui oleh pejabat yang bertanggung jawab. Dan selanjutnya pemeriksa jumlah persediaan fisik dan catatan persediaan perpetual untuk bukti penipuan. Dan terakhir itu untuk memberhentikan karyawan yang melakukan penipuan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin yang dimaksud dari Saudari Andi Anissa itu kondisi yang keempat, yaitu perubahan dibuat pada perhitungan persediaan fisik dan pada catatan persediaan perpetual, karena tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Nur Rahmadewi. Nah, untuk kondisi yang kelima yaitu ada banyak refund dan kredit pelanggan. Nah, di sini saya akan menambahkan kemungkinan penyebabnya. Nah, di sini ada 1 kemungkinan penyebabnya yaitu kolusi antara maaf moderator. Oh iya, silakan. Saya akan mencoba untuk menjawabnya, yaitu ada banyak refund dan kredit pelanggan. Kemungkinan penyebabnya itu kolusi antara pelanggan, penjual, angkutan umum, pengiriman, dan akuntansi Departemen Kofinton. Dan tindakan yang diambil itu ada 2, memisahkan tugas sehingga pengembalian uang dan kredit yang disahkan oleh karyawan yang bertanggung jawab tidak dinyatakan terlibat dalam penjualan, pengiriman, atau maintaining rekening piutang. Dan yang kedua itu memperbaiki masalah produksi. Baik, itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, jadi itulah jawaban dari kondisi yang kelima. Jadi kemungkinan penyebabnya ada 1 dan tindakan yang diambil itu ada 2. Selanjutnya, kita beralih ke kondisi yang ke-6 dan ke-7. Baiklah, saya akan menjawab tentang kondisi yang ke-6 dan ke-7. Pertama itu kondisi yang ke-6, yaitu banyak dokumen yang hilang atau lenyap, namun ada salinan pengganti atau seluruh dokumen yang asli hilang. Kemungkinan penyebabnya ada 2, yaitu
1. Kegagalan untuk menggunakan dokumen pranomor. 2. Untuk penipuan itu dilakukan salinan asli dari dokumen hancur dan mereka digantikan oleh fotokopi. Tindakan yang dapat diambil adalah 1. Menggunakan dokumen pranomor untuk memudahkan kontrol dan identifikasi dokumen. 2. Menyelidiki semua kasus di mana dokumen asli yang hilang dan fotokopi yang digunakan. Untuk kondisi yang ketujuh, yaitu sebuah penurunan yang tidak dapat dijelaskan pada presentase laba kotor telah terjadi. Kemungkinan penyebabnya itu 1. Pemberian diskon tidak sah atau kredit kepada pelanggan. 2. Pencurian pada persediaan. Yang ketiga, pelanggan diberikan lebih rendah preferensial harga penjualan. Yang keempat, penjualan yang tidak tercatat. Tindakan yang dapat diambil yaitu 1. Memerlukan persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab sebelum memberikan pelanggan diskon atau kredit. Yang kedua, menghitung semua persediaan saat diterima di gudang dan mendamaikan jumlah. Yang ketiga, menghitung persediaan untuk dikirim sebelum dihapus dari gudang atau ketika diterima oleh pengirim dan ketidak dikirimkan mendamaikan penting. Yang keempat, kode bar dan tag RFID untuk memfasilitasi jumlah. Dan yang kelima adalah tahan karyawan gudang bertanggung jawab untuk semua kegiatan persediaan. Itulah kemungkinan penyebab dan tindakan yang diambil oleh kondisi nomor 6 dan 7. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi kondisi penyebab dan tindakan yang diambil dari kondisi yang ke-6 dan yang ke-7. Nah, untuk kondisi yang ke-6, kemungkinan penyebabnya itu ada 2 dan tindakan yang dapat diambil itu juga ada 2. Nah, untuk yang kondisi yang ke-7, kemungkinan penyebabnya ada 4 dan tindakan yang diambil ada 5. Selanjutnya, saya akan menjawab untuk kondisi yang ke-8, yaitu banyak dokumen yang tidak disetujui. Nah, untuk kemungkinan penyebabnya, yang pertama yaitu kurangnya atau terjadinya kesalahpahaman atau kegagalan untuk mematuhi prosedur tertulis. Yang kedua, penipuan yang dilakukan oleh melewati proses persetujuan. Yang ketiga, memeriksa dokumen disetujui untuk bukti penipuan. Dan yang keempat, menghentikan karyawan yang melakukan penipuan. Nah, dari 8 kondisi tersebut, apakah ada tanggapan yang lain dari teman-teman? Baik, jika tidak ada, kita akhiri diskusi kelompok kali ini. Dan marilah kita menutup diskusi kelompok kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.